saja yang dimaksud dengan pemeriksaan Leopold pada kehamilan? Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemeriksaan Leopold yang terdiri dari Leopold 1, 2, 3, dan 4, yang dimana pemeriksaan Leopold ini merupakan bagian dari pemeriksaan fisik pada pemeriksaan kehamilan. Palpasi Leopold adalah metode pemeriksaan kehamilan dengan melakukan perabaan pada bagian perut ibu. Pemeriksaan Leopold ini bertujuan untuk menentukan posisi janin di dalam kandungan. Baiklah, di sini kita akan memulai Leopold 1. Pemeriksaan Leopold 1 adalah pemeriksaan palpasi pertama pada ibu hamil untuk mengetahui usia kehamilan, tinggi fundus uteri, dan bagian janin yang berada di fundus atau puncak dari rahim. Adapun di sini cara pemeriksaannya, bidan menghangatkan kedua tangan, kemudian memposisikan ibu telentang dengan kedua kaki ditekuk. Bidan mengumpulkan massa perut ke garis tengah, lalu mengukur tinggi fundus uteri menggunakan lebar jari untuk memperkirakan usia kehamilan, dan dengan metlin untuk mengukur tinggi fundus secara akurat. Selanjutnya, bidan meraba bagian fundus uteri untuk menentukan bagian janin yang berada di fundus, yang dimana ini kepala atau bokong. Dan ini adalah gambaran dari pemeriksaan Leopold 1. Kita lanjut pada Leopold 2. Leopold 2 adalah pemeriksaan palpasi abdomen pada ibu hamil yang bertujuan untuk menentukan letak punggung dan bagian-bagian kecil janin, tangan ataupun kaki. Adapun cara pemeriksaannya, bidan meletakkan kedua telapak tangan pada sisi kanan dan kiri perut ibu. Selanjutnya, satu tangan menahan salah satu sisi perut, sedangkan tangan lainnya meraba sisi yang berlawanan secara bergantian. Pada pemeriksaan ini, punggung janin akan teraba sebagai permukaan yang panjang, rata, keras, dan licin, sedangkan bagian kecil janin seperti tangan dan kaki akan teraba sebagai bagian yang kecil, tidak rata, menonjol, dan sering bergerak. Nah, di sini bisa kita lihat untuk contoh pemeriksaannya. Nah, Leopold 3 ini adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin atau presentasinya, dan untuk menilai apakah bagian tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau masih dapat bergerak. Adapun pemeriksaannya, bidan meletakkan ibu jari pada satu sisi perut bagian bawah dan keempat jari pada sisi lainnya, tepat di atas simfisis pubis. Selanjutnya, bagian terbawah janin dipegang dengan lembut menggunakan ibu jari dan jari-jari lainnya untuk menentukan apakah yang teraba adalah kepala atau bokong. Pada pemeriksaan ini, kepala janin akan teraba bulat, keras, dan melenting, sedangkan bokong teraba lunak, kurang bulat, dan tidak melenting. Bidan juga menilai apakah bagian terbawah janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau masih dapat digerakkan. Bisa kita lihat di sini untuk contoh pemeriksaan Leopold 3. Mari kita lanjutkan untuk pemeriksaan Leopold 4. Yang dimana Leopold 4 ini adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan penurunan bagian terbawah janin ke dalam rongga panggul dan menilai seberapa jauh kepala janin telah masuk ke pintu atas panggul. Untuk pemeriksaannya, bidan menghadap ke arah kaki ibu, kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada sisi kanan dan kiri pada perut bagian bawah. Selanjutnya, ujung jari kedua tangan digerakkan perlahan ke arah pintu atas panggul untuk meraba bagian terbawah janin. Pada pemeriksaan ini, bidan menilai apakah kepala janin sudah masuk ke dalam panggul atau masih berada di atas pintu atas panggul. Nah, berdasarkan pertemuan kedua tangan saat meraba. Kemudian, untuk mengetahui berapa presentasi kepala yang sudah masuk, kita menggunakan jari dan menghitungannya dengan 1/5. Pada contoh ini, kami menampilkan untuk 3/5 yang sudah masuk pintu atas panggul. Untuk yang terakhir, di sini kita akan bahas pemeriksaan DJJ.
Nah, pemeriksaan DJJ ini atau denyut jantung janin adalah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi dan kesejahteraan janin dengan mendengarkan denyut jantungnya selama kehamilan. Untuk pemeriksaannya, di sini pemeriksaan DJJ dengan fuktum maksimum, bidan menentukan fuktum maksimum berdasarkan hasil pemeriksaan Leopard, yaitu pada sisi punggung janin. Nah, titik pemeriksaannya berada sekitar 45 derajat dari pusat dan 3 jari di bawah pusat pada persentase kepala. Selanjutnya, bidan menempelkan stetoskop Vinex atau Linex pada perut ibu, lalu mendengarkan DJJ sambil membandingkannya dengan denyut nadi ibu untuk memastikan suara yang terdengar adalah denyut jantung janin. Setelah itu, pastikan DJJ dihitung selama 1 menit